Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah digelar pada Minggu 6 Oktober lalu. Nah, dari hasil data analisis beberapa media monitoring, siapakah kemudian sosok yang paling sering dibicarakan warganet? Dan siapakah pasangan calon yang mendapatkan sentimen positif serta sentimen negatif dari netizen? Serangan Zionis Israel terus terjadi di kota Beirut, Lebanon. Serangan ke Beirut bertepatan dengan 1 tahun agresi Israel di Gaza, Palestina. Pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi 2 pelaku pembakaran rumah milik wartawan media online di Labuan Batu, Sumatera Utara ditangkap aparat Polres Labuan Batu. Ya, kedua pelaku ditangkap setelah 7 bulan usai peristiwa terjadi pada bulan Maret lalu. Nah, berawal ketika saat itu korban melakukan investigasi di daerah yang diduga memang marak transaksi narkoba. Nah, setelah melakukan investigasi tersebut, pelaku ini memposting kondisi daerah itu di sosial media dan WhatsApp, dan tidak berselang lama pelaku mendapatkan ancaman di sosial media. Setelah mendapatkan ancaman tersebut, rumah dan mobil korban dibakar orang tidak dikenal. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, kita beralih ke Jawa Barat. Pemirsa, ada 3 anggota geng motor yang ditangkap Polres Cimahi atas kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Bahkan mereka menanyakan aksi itu secara langsung di media sosial. Pemirsa, dalam tayangan langsung, penganiayaan dilakukan secara acak di Jalan Kebon Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan dengan meneror masyarakat. Korban yang panik kemudian kabur, dan juga pelaku tetap menyerang korban dengan senjata tajam pada 3 Oktober lalu. Aparat pun turut mengamankan sejumlah alat bukti termasuk senjata tajam dan sepeda motor saat menjalankan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga siap semangat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Siapa yang masih belum move on dari debat Pilkada Jakarta? Banyak kayaknya. Di media sosial soal masih pada belum move on nih. Pada ngelihat nih kira-kira bagus atau tidak nih janji-janjinya ya. Iya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai cagup berdebat, yang didengerin netizen juga ujungnya. Iya. Cakep ya, bener. Semua harus melihat ya sebenarnya netizen maunya apa ya. Karena biar bagaimanapun juga suara netizen itu masih didengarkan. Betul, menggambarkan kondisi di dunia nyata juga secara tidak langsung, apalagi untuk para calon gubernur, calon kepala daerah yang kemudian memaparkan program-programnya. Nah, kita akan lihat ini seperti apa sentimen positif, sentimen negatif yang diterima oleh para pasangan calon, siapa saja yang dapat itu semua. Kita akan bahas nanti di sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dulu apakah Indonesia Pagi dan sejumlah informasi pemilihan. Pemirsa, ada dugaan kekerasan yang dialami oleh sejumlah pelajar Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan hal tersebut viral pemirsa di media sosial. Terlihat ada anak-anak ini dianiaya menggunakan tangan hingga beberapa diantaranya pun meringis kesakitan. Kasus perundungan fisik ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya. Dari pengakuan siswa, pemukulan bukanlah kekerasan yang diinginkan pelaku, tapi permintaan dari korban untuk meningkatkan ketahanan fisik mereka selain push up dan juga sit up. Aksi pemukulan dalam video yang beredar itu inisiatif siswa kelas 8 yang mengajak siswa kelas 7 untuk membentuk organisasi sekolah. Ya, organisasi yang bentuknya seperti pengamanan begitu ya. Tapi apapun bentuknya kekerasan tidak dibenarkan. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya masih dari Jawa Barat, di mana sejumlah orang dari wilayah Kota Bekasi hingga luar Kota Bekasi ini melaporkan sebuah wedding organizer di wilayah Kayuringin, Bekasi Selatan
ke Mapolres Bekasi Kota. Iya, sedikitnya ada 50 orang pemirsa yang diduga menjadi korban penipuan WO bodong. Jumlahnya tidak main-main, mencapai miliaran rupiah. Orang mau menikah saya ditipu seperti ini. Nah, ini berbagai upaya sudah dilakukan dengan mendatangi kantor hingga menghubungi nomor pelaku. Namun ternyata tidak ada kabar. Para korban mengaku tergiur nih awalnya dengan sejumlah promo yang ditawarkan. Selain mereka juga tertarik dengan rating yang bagus di media sosial. Namun ternyata semua itu bohong. Kita ke informasi lain pemirsa, ada seorang nelayan di Kabupaten Rokan Hilir Riau tewas akibat serangan buaya saat ia sedang mencari ikan. Nah, peristiwa ini sudah kasus yang ketiga kalinya terjadi di wilayah tersebut. Pemirsa, inilah detik-detik proses evakuasi korban yang meninggal dunia diterkam buaya. Peristiwa ini terjadi di aliran Sungai Rokan, Kecamatan Rimba, Melintang. Korban bernama Haryono, 34 tahun. Sebelumnya korban bersama dengan nelayan lain mencari ikan dari tengah malam. Kemudian pagi harinya, Haryono terlihat pada saat itu nelayan lainnya diseret buaya ke tengah aliran sungai. Buaya kemudian melepaskan korban dari gigitannya hingga meninggal dunia. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Seekor ular kobra bersarang di dalam mesin cuci rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi ular itu sempat kesulitan karena ular bersembunyi di bagian mesin cuci yang sulit dijangkau. Pemirsa yang hari ini pagi ini mau mencuci, hati-hati lihat lagi mesin cucinya. Takutnya kayak begini kejadiannya. Ini adalah proses evakuasi pemirsa, evakuasi ular kobra yang ternyata ditemukan sudah bersarang di dalam mesin cuci seorang warga. Petugas pemadam kebakaran yang dipanggil ke lokasi berupaya untuk kemudian mengevakuasi ular tersebut, namun sempat kesulitan karena ularnya bersembunyi di dalam mesin dan ini membuat petugas kewalahan begitu ya, karena sulit sekali untuk mengeluarkannya. Jadi pemirsa bagian yang melihat ini, hati-hati lihat kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan di mesin cucinya, agak kurang bekerja dengan baik, barangkali ini mah ada binatang di dalamnya. Syukur-syukur bukan ular ya, tapi kemudian menyeramkan banget ini loh. Iya, hati-hati sekali lagi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, penganiayaan Ketua RW 01 Utan Kayu Selatan di Matraman, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan warganya sendiri dan ia bahkan mengalami patah tulang di bagian kaki. Nah, kejadian ini bermula ketika korban namanya Eko Purnomo Wibowo mengemudikan motor dan pelaku juga sedang mengendari sepeda, mereka berpapasan di lokasi. Pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan menghantamkan sepeda ke tubuh korban. Tak sampai di situ, pelaku kemudian menghantamkan sebilah balok ke kaki korban. Pemirsa, perkelahian ini segera dilerai oleh warga yang pada saat itu berada di sekitar lokasi. Kemudian mendapat laporan penganiayaan ini, Polsek Matraman juga langsung mengamankan pelaku. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka, berikut barang bukti sepeda dan balok yang digunakan. Ya, kabarnya memang Ketua RW ini sempat menegur pelaku, warungnya sempat dipakai untuk nongkrong-nongkrong, membuat keributan begitu ya. Dan akhirnya tidak terima mendapatkan teguran itu, terjadilah penganiayaan tersebut. Hanya gara-gara emosi sesaat, akhirnya harus berurusan dengan polisi. Ya, lagi-lagi bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas hari ini. Di pagi hari ini ada rekan-rekan NTMC yang akan mengabarkan. Ada Bribtu Mercy. Silakan Bribtu Mercy dengan pantauan mengenai arus lalu lintas di Jakarta Timur. Ya, baik, terima kasih Alfa dan juga Sira. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur, di mana saat ini pemirsa mobilitas kendaraan di tempat saya melaporkan memang sudah terpantau cukup ramai dan saat ini juga sudah terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Dan untuk saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Jatinegara yang akan lurus menuju ke arah PGC ataupun Kramat Jati dan juga ke arah Halim pada pagi hari ini sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan ini imbas dari adanya kendaraan yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kalibata yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi kendaraan yang akan berbelok menuju ke arah Kalibata untuk mengambil lajur paling kanan saja agar tidak mengganggu
kelancaran lalu lintas dari arah Jatinegara yang akan lurus menuju ke arah PGC dan juga ke arah Halim ataupun ke arah Kramat Jati. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, yaitu dari arah PGC ataupun Kramat Jati dan juga Halim yang akan menuju ke arah Jatinegara ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata. Pagi hari ini juga sudah terpantau cukup ramai, kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, dan juga adanya beberapa kendaraan angkutan umum yang juga melintasi di kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap berada pada lajur Anda yang sesuai, dan juga dari pantauan kami pada pagi hari ini masih ada pengendara yang tidak menggunakan helm dan juga masih menggunakan trotoar jalan sebagai lajur. Dan untuk itu kami menghimbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan untuk sebagai lajur Anda, karena trotoar diperuntukkan untuk pengguna jalan kaki. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Kalibata yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jatinegara ataupun ke arah MT Haryono, ataupun yang akan berbelok menuju ke arah PGC dan juga Halim maupun Cililitan pada pagi hari ini masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 212 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 20 lainnya mengalami luka berat dan 319 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi peraturan berlalu lintas yang sudah berlaku, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Sira yang dapat kami laporkan dari Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih rekan Bribtu Mercy dari NTMC Polri mengabarkan dari seputar Jalan Dewi Sartika di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi mengenai seorang santri nih asal Aceh yang diduga dibakar oleh teman satu pondok pesantrennya. Kita akan dalami mengenai kasus tersebut usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pengajar asal Aceh Tengah Aceh diduga dibakar oleh seorang santri pondok pesantren. Aulia Rizky dirawat di rumah sakit Adam Malik akibat luka bakar di tubuhnya. Korban diduga dianiaya oleh santri di pondok pesantrennya di Langkat, Sumatera Utara. Sementara dari penuturan kakak korban, pihak pondok pesantren juga telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek setempat. Nah, keluarga pun berharap polisi mengusut tuntas dan juga menghukum pelaku pembakaran. Baik, kita akan membahas mengenai kasus ini pemirsa dengan Kapolres Langkat yang sudah tersambung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada AKBP David Trio Prasojo. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum Mas, termasuk assalamualaikum juga Mbak Fira. Waalaikumsalam. Ya, baik, alhamdulillah. Pak Kapolres, kami ingin tahu mengenai kronologi kejadian ini Pak. Apa yang kemudian menyebabkan terjadinya pembakaran terhadap seorang pengajar di pondok pesantren tersebut oleh santrinya sendiri? Yang pasti kasus ini pertama terungkap atas kejelian dari penyidik. Waktu kami mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP, termasuk mengintegrasi beberapa saksi-saksi, kami melihat adanya kejanggalan terhadap kesaksian yang disampaikan oleh ABH atau anak berhadapan dengan hukum atas nama SAD, di mana memang saksi awal adalah yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan mengarang sebuah cerita karena kami menemukan kejanggalan. Dan faktanya bukan seperti itu. Kejadian berawal dari sebenarnya sakit hati dari ABH berinisial SAD terhadap korban. Di mana selama kesehariannya si korban ini merasa suka dibully oleh korban. Jadi pelaku suka dibully. Sering dibully atas kondisi fisiknya, kemudian juga sering diadu domba dengan pimpinan pondok pesantren dan santri-santri yang lain. Sehingga rasa sakit hati tersebut dipendam, kemudian beberapa hari sebelum kejadian, korban ini
merencanakan dengan membeli Pertalite dengan meminta tolong kepada santri juniornya. Kemudian pada saat jaga malam, ketika korban ini lengah atau tertidur, si pelaku atau ABH ini atau inisial SAD melaksanakan aksinya dengan menuangkan Pertalite yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu ke sebuah ambal. Ambal itu karpet tempat untuk tidur. Kemudian dimasukkan ke dalam kamar, kemudian disulut dengan korek gas. Demikian, Mas. Artinya sejauh ini pelaku ada satu orang atau ada pelaku lainnya, Pak Kapolres? Hasil pendalaman yang kita laksanakan, saat ini pelaku masih, ABH masih satu orang, karena santri junior yang dimintai tolong kami belum menemukan niat jahat, karena memang alasan menggunakan Pertalite ini bukan untuk melakukan tindak pidana, tapi untuk alasan lain, berupa mengisi BBM kendaraan dan lain sebagainya. Tadi Pak Kapolres bilang bahwa anak berkonflik dengan hukum ini sempat mendapatkan aksi bullying dari korban pembakaran. Aksi seperti apa Pak yang didapatkan oleh pelaku ini sehari-harinya? Ya, memang kalau dari penampilan si pelaku ini kurang good looking dari santri-santri yang lainnya. Akhirnya dijadikan bahan juga oleh pelaku, oleh korban untuk melakukan bullying terhadap yang bersangkutan. Selain daripada itu, menurut keterangan yang kami dapatkan berdasarkan pendalaman, si ABH ini sering diadu domba. Misalnya dia tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan A di dalam pondok pesantren tersebut, namun dia dituduh. Sehingga pimpinan pondok pesantren menegur, memarahi, ataupun suka melakukan adu domba antara ABH ini dengan santri-santri yang lain. Demikian. ABH ini mengaku sudah berapa lama menjadi korban pembullying dari korban yang pembakaran atau pengajarnya? Karena saat ini masih dalam proses penyidikan, kita terus melakukan pendalaman. Beberapa kali kita lakukan pemeriksaan terhadap ABH ini. ABH ini kadang mengalami kelelahan, akhirnya kami hentikan, kami istirahat untuk melaksanakan berikutnya. Untuk sudah berapa lama mengalami pembulian, kami belum bisa memastikan karena masih tetap kita laksanakan pemeriksaan, Mbak. Baik, dengan adanya proses pembelian Pertalite lalu kemudian ditaruh di ambal begitu, artinya ini terencana begitu ya Pak ya? Sudah berapa lama pelaku pembakaran ini, ABH ini merencanakan hal tersebut? Berdasarkan hasil penyidikan yang kita lakukan, kurang lebih 2-3 hari sebelum kejadian, ABH ini memang sudah meminta tolong kepada santri juniornya untuk membeli Pertalite dengan alasan yang lain, untuk mengisi kendaraannya atau kegiatan-kegiatan yang lain di pondok pesantren. Kemudian 2-3 hari berikutnya, si ABH ini dapat giliran jaga malam, karena di sana ada piket atau jaga malam. Sehingga pada saat melaksanakan aksinya tersebut, ABH melihat bahwa korban ini lengah, sedang tertidur di kamarnya, di sanalah dia melaksanakan aksinya. Baik, untuk kondisi korban, bagaimana Pak Kapolres secara singkat saja? Saat ini korban masih melaksanakan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar kurang lebih sampai 70% di sekujur tubuhnya, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan operasi. Mohon doa restunya, Mbak, agar bisa cepat sehat kembali. Baik, terima kasih Kapolres Langkat sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan juga kondisi korban segera membaik. Terima kasih Pak David, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sama-sama Mbak, Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan bahas lagi, kita akan kembali dengan membahas seputar siapakah kemudian sosok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang paling sering dibicarakan warganet usai gelaran debat perdana. Dan siapakah kemudian pasangan calon yang mendapatkan sentimen positif, apa juga ada yang dapat sentimen negatif dari netizen. Kita akan membahas, jeda tetap di sini ya, Apa Kabar Indonesia Pagi.
Selasa malam, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto makan malam di pelataran Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, makan malam ini dikabarkan berlangsung secara tertutup, pemirsa. Diperkirakan memang Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto ini membicarakan masalah-masalah pemerintahan berikutnya. Dalam beberapa hari lagi memang diketahui Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden secara definitif. Setelah saat ini statusnya masih presiden terpilih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hakim Pengadilan Negeri Sampang menangis di depan pimpinan DPR RI kala menghadiri rapat audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pimpinan DPR RI. Ia menangis saat bercerita soal pengalamannya tak bisa menghadiri pemakaman mertuanya lantaran tidak ada biaya untuk pulang ke kampung halaman. Ia berharap rapat dengar pendapat umum yang digelar pimpinan DPR RI di Komisi 3 DPR dapat menemukan titik terang, terutama dalam menaikkan kesejahteraan hakim se-Indonesia. Selain bertemu dengan pimpinan DPR, Solidaritas Hakim Indonesia juga melakukan audiensi dengan DPD Republik Indonesia. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memperdengarkan suara sambungan telepon Prabowo pada para hakim yang hadir di audiensi ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Prabowo pun berjanji akan memperbaiki remunerasi para hakim. Selain Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji dan tunjangan? Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Bapak. Ya. Tanggal 20 kemana Pak? Yang sangat hangat untuk diperbincangkan karena media sosial saat ini tengah menyoroti pasca debat yang dilakukan paslon Jakarta ya. Ini membahas. Jadi akhirnya netizen juga ramai-ramai, ada yang mengatakan secara positif, ada juga yang secara negatif. Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sukses digelar pada Minggu 6 Oktober lalu. Dari hasil data analisis beberapa media monitoring mencatat, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, paling banyak diperbincangkan. Dalam rilis media monitoring binokular, perbincangan mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta didominasi oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 8.371 percakapan. Disusul oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan 6.668 percakapan. Sedangkan di urutan ketiga, yakni Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 2.067 percakapan. Secara presentase sentimen, pasangan Pramono Rano mendapat sentimen positif paling banyak dibanding paslon lainnya, berkat banyaknya dukungan yang disampaikan warganet di media sosial dan apresiasi terhadap program yang ditawarkan. Sementara dari hasil analisis yang dikeluarkan media monitoring Drone Emprit, sentimen negatif terbesar diperoleh pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 14%. Disusul RK Suswono 12%, dan yang paling sedikit mendapat sentimen negatif adalah pasangan nomor urut 3, Pramono Rano. Dari debat perdana yang bertema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global,
Siapakah yang berhasil meraih dukungan dari warganet? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan bahas pada pagi hari ini siapa kemudian yang berhasil meraih simpati dari netizen. Meskipun banyak orang mengatakan, netizen jadi dengerin. Tapi kalau persoalan Cawagup Pilkada Jakarta ini, netizen kayaknya harus didengerin. Sudah hadir bersama kami, ada sejumlah narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Wah, ada 4 yang hadir di sini, 1 melalui sambungan Zoom. Kita perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bang Rizal Nova Mujahid, selaku analis utama dari Don Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Mas Rian Ernest, selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rian. Lalu ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Pagi, jangan menyala. Pagi Mas Aris. Ada juga Mas Riko Pahlawan, Strategic Consultant of Binocular Data Analytics. Selamat pagi. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom sudah tersambung Mbak Mira Sumirat, selaku juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mira. Pagi, Assalamualaikum Mbak Fera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena judul kita hari ini adalah siapa meraih simpati netizen, kita akan lihat dari para media monitoring kita nih yang pada hari ini hadir. Saya dari Bang Rizal dulu. Mengenai apa yang diperbincangkan pasca debat, siapa kemudian yang paling banyak mendapatkan respon positif lah yang dari hasil pilkada atau debat pilkada Jakarta beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Perbincangan kemarin memang sangat ramai ya. Bahkan sampai tadi malam itu kita lihat efek debatnya masih kerasa tuh di masih sampai sehari ini? Masih terasa tuh. Masih banyak, masih ada beberapa trending topik FYP yang terkait dengan debat. Dan kalau kita ngelihat perbincangannya itu paling tinggi memang dari semua kanal ya, dari news, dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu, serta TikTok. Yang paling tinggi perbincangan itu memang ada pada Pak Ridwan Kamil, ada 11.000 lebih, lalu ada Pak Pramono Anung, ada 10.000 lebih, dan terakhir Pak Dharma Kun. Dengan demikian persentase share of voice-nya Pak Ridwan Kamil itu lebih dari 40%, kayak gitu. Itu karena sosoknya atau mereka juga membahas mengenai kontennya atau cara penyampaiannya juga katanya jadi trending juga ya, jadi pembahasan juga ya? Paling pertama adalah cara penyampaiannya. Cara penyampaian justru itu ya, jadi headline-nya ya? Perbincangan tertinggi itu terjadi ketika jam-jam debat. Jadi sekitar pukul 8 sampai pukul 22 gitu. Itu paling tinggi sekali. Dan di sana mereka membicarakan bagaimana gaya para cagup di sana menyampaikan gagasan-gagasannya, visi misinya, saling berdebat juga. Nah, itu sangat menarik buat mereka. Dikomentari dari mulai tampilannya juga bagaimana cara menyampaikannya. Lalu kalau kita ngelihat sentimennya, siapa sih yang paling positif dan siapa yang paling negatif? Sampai saat ini, sampai tadi malam setidaknya pukul 20, itu Pak Pram yang paling positif dengan perolehan lebih dari 93% perbincangan positif. Lalu diikuti oleh Pak Ridwan Kamil 63% perbincangannya positif. Terakhir ada Pak Dharma Kun 51% positif. Kalau dilihat siapa yang paling negatif, justru yang paling negatif itu dimulai dari Pak Ridwan Kamil. 21% perbincangannya bernada negatif. Lalu Pak Dharma 20% perbincangan bernada negatif. Paling sedikit Pak Pram tidak lebih dari 3%. Hanya 1% sekian gitu. Pembicaraan ataupun sentimen negatif itu lebih karena ketika menyatakan janji-janji, isi-isi dari debatnya? Kritik terhadap program-program yang disampaikan oleh para cagup itu banyak mendapatkan, ya saya kira ada yang mendukung tentu saja, dan ada juga yang mengatakan ini kayaknya kurang realistis, ini kayaknya perlu diperbaiki, ini kayaknya terlalu mengawang-awang. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat percakapan netizen ramai. Selain juga memberikan kritik ya, memberikan masukan, juga mereka ngelihat kayaknya ada yang cocok untuk Jakarta, ada juga yang ini tidak mungkin dilakukan di Jakarta. Oke, saya ingin ke binokular Mas Riko. Kalau kita lihat kalau saya baca sekilas gitu ya di media sosial, kok kayaknya banyak yang membandingkan di debat kali ini kok tidak seseru 2017 kemarin. Itu terlihat tidak dengan apa yang terlihat di media sosial dari binokular? Nah, benar kata host, bahwasannya kita melihat pertama dari sentimen dan juga emotion ya, karena dalam konteks media social media listening itu ada emotion. Nah, dari sekian banyak ekspresi, emotion itu bisa angry, sad, ataupun anticipation. Dan itu didominasi oleh anticipation. Baik di tiga
kandidat tersebut, itu menandakan bahwasannya orang masih meraba-raba, orang masih meragukan, orang masih melihat bahwasannya tidak ada sesuatu yang ditawarkan secara substantif. Jatuhnya adalah hal-hal yang sifatnya normatif dan tidak memberikan solusi-solusi yang mungkin di sebelumnya, di periode sebelumnya itu telah ditawarkan. Itu terbukti dari apa? Ada munculnya beberapa influencer-influencer yang sifatnya justru di luar dari 3 kandidat tersebut, tapi mengkampanyekan, kalau kita pernah tahu ada salam 4 jari. Nah, itu muncul ketika pasca perdebatan tersebut. Nah, itu nanti akan bisa kita ulik lebih jauh dalam social network analysis yang bisa saya jelaskan nanti. Termasuk ini juga ya Mas Riko, tidak ada perdebatan di antara mereka. Artinya program yang mereka tawarkan sebenarnya sama-sama saja, tidak ada perdebatan yang berarti. Mirip-mirip, itu juga membuat netizen ataupun datanya itu kurang lebih dianggap tidak menarik. Pertama, masyarakat melihatnya kan tidak langsung ke programnya, melihatnya adalah keterkaitan atau engagement terhadap kandidat tersebut kan. Ketika itu tidak cukup didapat oleh masyarakat, masyarakat tidak akan mengulik lebih jauh terkait dari program-program tersebut. Tapi sebenarnya dalam konteks perdebatan kemarin, setiap kandidat memiliki paparan-paparan yang kami rasa dalam persepsi publik itu bisa disampaikan dengan baik. Karena apa? Karena konteks tema debat kemarin juga sangat general. Dan setiap kandidat juga menawarkan beberapa program-program yang mereka tawarkan. Walaupun pada akhirnya itu tidak cukup diminati. Karena apa? Karena tidak ada satu kritik di antara kandidat itu yang sifatnya tajam, bernas, dan mampu membuat diskursus itu bisa lebih hidup. Jadi panas gitu ya. Nah, itu yang tidak didapat kemarin sayangnya. Baik, saya ingin langsung ke Mas Rian. Mas Rian, kalau kita lihat dari datanya banyak diperbincangkan, tapi sentimennya banyak juga yang negatif, banyak antisipasi begitu, banyak yang kemudian masih belum yakin dengan program-program yang ditawarkan oleh R.K. Suswono dalam hal ini. Tanggapannya bagaimana? Ya wajar dinamika. Pak Ridwan Kamil juga kalau kita perhatikan lagi, beliau itu keluar dari zona nyaman yang di Jawa Barat dan fight di DKI Jakarta. Dan beliau itu kan memang orang yang visioner dan inovatif. Beberapa inovasi dari orang yang visioner itu mungkin tidak mudah untuk diterima begitu saja. Adalah yang mengatakan negatif, atau nggak realistis, atau mengada-ngada. Ya itu adalah dinamika dan itu opini, dan kita hargai itu. Tapi mungkin nyambung ke tadi Bapak sampaikan, 3 pasangan calon ini sebenarnya programnya mirip-mirip, jujur. Ada pembedaan, tapi mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Karena memang visi misi kita itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Pasti kurang lebih akan mirip secara makro. Tapi yang membedakan nanti adalah setiap paslon ini punya rekam jejak atau enggak. Berani keluar dari zona nyaman atau enggak. Berani membuat gebrakan atau enggak. Punya pengalaman kepala daerah atau enggak. Itu yang mungkin substansi yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Tapi strategi supaya masyarakat bisa menangkap rekam jejak dan lain sebagainya itu seperti apa gitu? Karena sampai saat ini kan antisipatifnya masih tinggi sepertinya. Ya ini kan debat pertama, Pak Ridwan Kamil juga baru masuk, baru pertama kali berbicara langsung dengan warga DKI Jakarta gitu ya. Warga DKI Jakarta yang, saya juga orang Jakarta sejak SMA gitu ya. Ya demanding, banyak mau, cepat kritik, ya ini seru lah, ini dinamika. Kita sih bersyukur ini semua berarti kan ada kehangatan, ada kegairahan dari masyarakat buat mencek dan cross-check ini pasangan calonnya seperti apa. Dan buat kami itu yang lebih penting daripada sekedar siapa yang paling bagus, siapa yang paling hebat di debat. Itu hal lain lah. Oke, kalau misalnya dari sebelum ke Bu Mira, dari Mas Haris kan kalau misalnya berbalik ya, dari segi netizen itu menganggap sangat-sangat positif terhadap Pramono Rano. Nah, artinya pada saat itu memang sudah disiapkan secara matang untuk melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh netizen atau seperti apa? Ya, jadi pertama memang hasil pantauan dari drone emprit tadi dikatakan bahwa Mas Pram mendapatkan sentimen paling positif ya, karena sentimen negatifnya itu cukup kecil, tidak lebih dari 3%. Ini memang menandakan 3 hal setidaknya. Yang pertama memang Mas Pram ini dan Bang Dul sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua, bagaimana penampilan debat beliau memang sangat bagus ya. Yang program-programnya itu dirasa memang ini yang paling pas nih, paling realistis nih, ini yang paling masuk akal dan paling dibutuhkan masyarakat Jakarta. Karena itu tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul yang menelurkan program-program tersebut bukan dari dirinya sendiri ya, yang tiba-tiba datang kemudian Jakarta harus begini enggak, tetapi dia ke masyarakat bertanya apa yang kurang, apa yang diinginkan masyarakat sehingga programnya dirasa memang paling pas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana masyarakat Jakarta ini bisa dengan sangat cerdas atau sangat well informed ya, sangat gampang mengakses informasi sehingga dia tahu track record dari para cagup-cagup yang kemarin berdebat itu di Jakarta seperti apa atau di tempat sebelumnya seperti apa.
perihal kemacetan misalnya, kita paham Jakarta menjadi kota yang cukup macet ya. Sebagai menurut indikator ASEAN Development Outlook tahun 2022, Jakarta menempati posisi nomor 2 sebagai kota termacet di Indonesia. Nomor satunya kota termacet di Indonesia yaitu Kota Bandung, Jawa Barat, itu di tahun 2022. Kemudian terkait dengan transportasi air juga, gitu kan. Misalnya masyarakat Jakarta tahu di tahun 2018-2019 ada Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa di Kalimalang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi akan disulap juga ada transportasi air dan ada juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang menunjang air. Tapi kita tahu di Kalimalang hari ini ada apa seperti itu. Ini rumah dia di situ tuh. Ya, hal-hal seperti itu saya pikir ini ada yang menelurkan program yang mana realistis, mana tidak. Nah, Mas Pram misalnya untuk mengatasi kemacetan tidak muluk-muluk, nggak usah pakai ribet. Perbanyak armadanya, bahkan Trans Jabodetabek sampai bahkan nanti di sekitar aglomerasi, karena memang banyak kendaraan yang masuk ke Jakarta, kendaraan pribadi. Nah, ini harus dikurangi. Dengan apa? Diperbanyaklah fasilitas kendaraan transportasi umum dan lebih nyaman sehingga masyarakat nanti lebih beralih ke transportasi umum sehingga ini mengurangi kemacetan di jalan gitu. Ini yang paling realistis. Tambahkan armadanya, kemudian perluas rutenya dan digratiskan untuk 15 golongan sehingga nanti dari 18% jadi 30%. Boleh. Sebenarnya ditungguin. Jadi yang disampaikan pasangan 03 ini bagus. Tapi lebih penting sebenarnya kita hindari orang harus bermobilitas jauh. Ya. Makanya program Pak Ridwan Kamil sebenarnya ada peluang kalau dilihat oleh pasangan 03. Dengan ibu kota kita pindah ke IKN, gedung-gedung pemerintah pusatnya akan kosong. Ini bisa sekali dialihfungsikan menjadi hunian vertikal. Dan kelebihan pasangan 01 adalah ini ada sinkron antara pasangan Ridwan Suswono dengan juga Pak Prabowo di atas. Sehingga kalau ada dorongan dari APBN, dari pusat untuk menggunakan stasiun kereta api atasnya dibikin vertikal bisa, pasar-pasar bisa. Jadi ini menjadi ini program lebih solutif daripada kita melakukan hal yang tadi. Seru banget ya, pagi-pagi udah langsung ada perdebatan nih. Tapi begini, biar jangan ngantuk, masih pagi. Kita dulu, gantian. Bu Mira belum ngomong, kasihan. Kita akan Bu Mira dulu. Bu Mira, kalau kita lihat menangkap dari apa yang disampaikan oleh Drone Emprit dan juga Binokular, kalau untuk pasangan Darmakun sepertinya orang lebih banyak memperbincangkan personanya Pak Darma nih ketimbang kemudian program-programnya. Pendapatnya seperti apa? Yang pertama, mudah-mudahan itu bukan para buzzer ya, mudah-mudahan nih harapan kami gitu ya, yang pertama. Yang kedua, wajar kalau dibandingkan dalam tanda kutip pasangan Darmakun itu masih di bawah paslon 1 dan juga paslon 3. Karena kalau dari sisi pengalaman, Pak yang 01 itu kan sudah pengalaman menjadi gubernur sebelumnya, meskipun kemudian pindah ke Jakarta ya. Meskipun di sebelumnya di Jawa Barat juga masih banyak persoalan, tapi banyak tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sudah minta maaf juga beliau. Lalu yang ketiga, paslon nomor 3 itu sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur si Pak Rano Karno dan juga Pak Pram di birokrasi gitu ya. Nah, harapan saya kita terima kasih juga ini menjadi acuan atau pemicu bagi paslon Darmakun untuk kemudian menjadi perbaikan yang lebih bagus. Tetapi biasa kalau jagoan itu memang begitu ya, kalah dulu, nanti ujungnya pasti ya Pak Darmakun lah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Lalu yang kedua, kami sedang terus fokus untuk kemudian dekat kepada warga Jakarta, belusukan yang kami lakukan untuk menyampaikan program-program kerja kami secara clear kepada warga Jakarta. Gitu. Kami selalu mengusung Jakarta aman, indah adabnya. Jadi yang pertama, sekali lagi kami menyampaikan bahwa semua persoalan itu ada di adab. Jadi betapa adab budi pekerti ini sudah ditinggalkan. Untuk itu kami fokus nanti dalam kurikulum pendidikan, kemudian dari segi sendi-sendi kehidupan yang ada di Jakarta, adab kita utamakan. Dan itu ada nanti programnya bagaimana menggunakan beberapa sebagian besar guru-guru honorer itu untuk nanti menjadi petugas-petugas untuk menyampaikan adab. Lalu yang kedua, terkait dengan berbagai permasalahan di Jakarta, kami menyampaikan secara clear bahwasannya kami ada untuk warga Jakarta dari bayi sampai pensiun. Coba bayangin, dari bayi nih, setiap warga Jakarta dari lahir sampai kemudian dia pensiun, meninggal dunia, Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur jajarannya akan hadir untuk warga Jakarta. Jadi sudah terjamin betul tuh, karena memang amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya negara wajib hadir. Nah,
Jakarta sebagai barometer nanti akan disampaikan, ditampilkan oleh pasangan Dharma Kun untuk melayani warga Jakarta dari bayi sampai kemudian meninggal dunia. Itu akan diberikan secara total untuk seluruhnya warga Jakarta. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya ini juga muncul dari para netizen. Solusi yang ditawarkan dari para paslon ini dianggap ada yang masuk akal, ada juga yang sulit untuk direalisasikan. Lalu bagaimana kata data dan juga dari analisa Drone Emprit kami akan hadirkan. Nanti kita akan bahas lagi ya, debat lagi ya, nanti usai jeda akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Mas Riko. Mas Riko, kalau misalnya dari binokular data analitik itu artinya persaingan yang tidak terlihat di dalam debat itu seberapa pengaruhnya membuat para netizen ini tidak puas dengan debat kemarin? Ya, itu kembali lagi berangkat dari gap ekspektasi yang diharapkan sebelumnya. Nah, kalau di debat kedua nanti tidak ada saling adu gagasan yang sifatnya lebih lebih mengurai diskursus lagi ataupun bahkan menyerang satu sama lain tapi tidak dalam konteks karakteristik personal, itu seharusnya bisa memantik menggugah ketertarikan dari netizen itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari ketiga kandidat itu sebenarnya ada 3 concern isu yang kita tangkap per hari ini. Misal dari Pak Ridwan dan Pak Suswono itu sendiri ada co-working space untuk menunjang lapangan pekerjaan Gen Z. Itu salah satu gagasan juga. Yang kedua, integrasikan kartu bantuan dalam kartu Jakarta Maju Kamu, atau yang ketiga gerakan membangun kebudayaan Gerbang Betawi. Dan pun di paslon kedua sebenarnya juga mengungkapkan beberapa program walaupun seperti yang tadi kita tangkap agak keluar dari konteks yang seharusnya ya. Misal pembahasan terkait pandemi, terus habis itu respon. Itu dibahas tuh ya. Nah, itu kan ketika dibahas terkait hal tersebut lah akhirnya jatuh menggubu-gubu dan keluar dari substantif seharusnya. Nah, lalu yang kedua respon terhadap elektabilitas yang rendah, lalu yang ketiga mandiri internet. Bahwasannya ya bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya utopis itu memantik orang-orang untuk ikut dalam percakapan publik. Pendekatannya cukup berbeda dan ini unik. Ya, ini bisa menjadi suatu warna yang baru mungkin ya dalam perdebatan ini sendiri. Lalu yang ketiga dari Pak Pramono lalu Pak Rano juga ada konseling dan BLK modern untuk generasi Z, lalu Trans Jabodetabek. Lalu yang ketiga juga ruang pelestarian, balai rakyat, dan optimalkan fasilitas tim itu sendiri. Sebenarnya ketiganya sudah memberikan concern itu masing-masing. Tapi sayangnya memang bagi masyarakat, hal yang cukup menarik itu adalah hal yang tadi yang saya sebutkan nomor 2. Hal-hal yang sifatnya clickbait, hal-hal yang sifatnya membangkitkan pemikiran-pemikiran yang tidak umum. Nah, pendekatan dari Pak Dharma itu sebenarnya cukup menjadi perhatian. Itu dibuktikan dari apa? Bahwasannya exposure dari Pak Dharma juga tidak cukup rendah bisa dikatakan. Ada sekitar 7.466 share of voice dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil 14.000, lalu Pak Pramono sekitar 12.000. Ini dalam konteks pendatang baru atau kuda hitam ini cukup diperhitungkan. Dan juga dalam konteks dimension oleh media tidak ada yang dominan bahwa di sini Pak Ridwan 800-an, Pak Dharma 700-an hingga Pak Pram 800-an itu membuktikan bahwasannya ketiganya mendapatkan ruang yang secara adil dalam konteks publik itu sendiri. Baik, saya ingin ke Bu Mirah dulu deh, Bu Mirah. Kalau kita lihat exposure-nya sebenarnya sudah tinggi untuk pendatang baru sebagai kuda hitam ini cukup bisa diperhitungkan. Tapi kemudian konteks yang dibicarakannya, tapi masih keluar nih dari konteksnya. Nih, bagaimana kemudian Pak Dharma punya strategi untuk bisa mengembalikan lagi ke jalurnya agar yang dibicarakan bukan kontroversinya, tapi memang program-program yang dibawa. Ya, yang pertama harapannya kami pada saat itu adalah bayangan dari Pak Dharma dan Pak Kun debat itu kayak di Amerika gitu ya. Kita interaksinya oke, misalnya ada pasangan lain yang menyampaikan akan memberikan RW sekian ratus juta, kan pasti akan ditanya dananya dari mana, seperti apa, penguasa dan sebagainya. Itu tidak terjadi seperti itu kan monoton gitu ya, satu arah gitu. Yang kedua, kami menyoroti beberapa hal langsung saja kepada program kami terkait dengan tadi sampaikan generasi Gen Z ini menjadi PR bagi pasangan Dharma Kun. Kita sama-sama tahu generasi Gen Z ini akrab dengan teknologi dan sosial media.
Pak Kun Wardana ini ahli teknologi gitu. Pak Kun Wardana ini terkenal dengan bayi ajaib. Bisa dibayangkan sekolah dasar hanya dilalui 2 tahun, lalu SMP-nya 1 tahun, begitu pula SMA, dan kemudian mendapatkan S1 kurang lebih di umur 15 tahun gitu. Nah artinya ini sudah ada modal nih Pak Kun, dan Pak Dharma pun nggak kalah cerdasnya ya dari sisi IQ-nya gitu. Jadi ini 2 orang ini, Dharma Kun ini punya modal untuk meng-create kawan-kawan Gen Z, apalagi Pak Dharma Kun sudah akan punya program menggratiskan internet 100 Mbps per keluarga. Nah, ketika masuk ke Gen Z misalnya, Gen Z yang akrab dengan teknologi dan sosial media, ini tentu menjadi satu modal utama bagi para kawan-kawan Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya para Gen Z. Gitu. Dan harapan kami Gen Z ini langsung juga memilih kepada Pak Dharma Kun, karena memang nanti akan luar biasa dibantu gitu ya Gen Z ini oleh pasangan Dharma Kun. Harus dibahas mengenai pandemi COVID-19 termasuk dengan teori konspirasi yang juga akhirnya ada menyamakan dengan Lord Rangga. Dari sisi kan insya Allah Dharma Kun ya untuk misalnya pekerjaan layak misalnya. Saya aktivis serikat buruh gitu ya, kami memastikan gitu, bisa dibayangkan nih kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja ya, kan mereka ini menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian diusung oleh banyak partai termasuk pasangan 01 dan 03. Nah Pak Dharma itu sudah clear bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kejahatan, dan kami pastikan insya Allah untuk penetapan UMP itu di luar daripada tidak menggunakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk mendapatkan upah yang layak. Jadi bukan lagi berdasarkan ya tadi hanya 1-3% saja. Nah ini penting sekali upah yang layak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi seluruh pekerja buruh Jakarta. Ini yang harus ditekankan. Kemudian juga rumah layak. Rumah layak ini kami juga. Oke, kita bergantian dulu ya. Tadi program-program sudah disampaikan oleh Bu Mira terkait Dharma Kun. Tadi juga sempat menyenggol juga soal 200 juta per RW. Dan itu ternyata menjadi salah satu top of mind sentimen negatif yang didapat oleh Binokular juga ya. Bahwa ada sentimen negatif untuk RK Suswono ini. Terlalu banyak kartu sakti katanya. Kendala penyandang disabilitas di Bandung yang kemudian jadi persoalan. Lalu kemudian ada anggaran 200 juta per RW yang kemudian jadi sorotan juga. Ini sebenarnya jadi top of mind juga di sentimen negatif. Ada beberapa hal. Satu, justru Pak Ridwan Kamil dan Suswono hadir dengan satu kartu untuk semua sebenarnya. Makanya ada kartu maju sebenarnya. Jadi nggak usah nanti KJP, kartu pintar, Jakarta ribet. Sebenarnya ini agak-agak dikit ngambil, kagak ribet. Jadi yang ini lomparin. Bentar, yang ini bilang kagak ribet, ya udah kita konkretin gitu ya. Itu satu. Kedua, soal rata-rata 200 juta per RW, tergantung dengan densitas dan kebutuhan RW-nya. Ini adalah bukti desentralisasi. Jadi ini inovasi dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Karena kan permasalahan warga beragam nih. Ada RW yang pada saat saya kemarin belusukan ya, untuk mandi jenazah aja nggak ada tempat. Kain buat tutupin aja nggak ada. Ada mungkin tempat-tempat yang nggak ada lapangan bulu tangkis. Ada yang buat kesenian ngumpul warga nggak ada. Setiap RW kan tahu masalahnya. Tapi Pak Ridwan Pak Suswono juga tahu, nggak mungkin RW dikasih serta-merta. Dananya ada di kelurahan, dimonitor oleh kelurahan. Harus ada pengawasan. Jakarta ini uangnya berlebih, tapi kalau digunakan nggak tepat guna, ya bocor-bocor juga sama aja bohong gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kita sampaikan pada saat debat kemarin, dan ya susahnya di sosial media kadang-kadang teman-teman itu kan dipotong-potongnya sangat gampang. Kalau orang udah nggak suka dapat potongan yang kecil, ya itu resiko. Inilah dinamika dalam demokrasi ya. Tapi kami yakin bahwa kalau dilihat secara utuh masyarakat akan mengerti kok sebenarnya inovasi dan keinginan dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk menghadirkan pembaruan di Jakarta itu betul-betul ada. Silakan, Mas Aris sudah siap-siap menanggapi. Silakan Mas. Udah diambil tadi ya, agak pakai ribet. Menarik ya, dari hal beberapa yang disampaikan teman kawan dari pasangan satu kan, bahwa terkait kita ingin gak ribet. Yes, kemarin saya juga ke Kedoya, misalnya ke Kedoya dan ke Meruya, saya menyampaikan masyarakat, Bang jangan ribut-ribut Mas Pram, Bang Dul, nanti kartu kita udah nggak ada lagi nih kalau jadi satu. Nah misalnya terkait dengan disatukan apa kartu-kartu itu, misalnya nggak ada lagi nanti KJP dan lain-lain. Nah ini saya pikir masyarakat itu juga khawatir gitu loh, takutnya ribet, ditarik lagi ntar pendataan lagi, ntar takutnya udah didata ada yang nggak ke data gitu loh, takutnya ada yang udah dapet nggak jadi dapet lagi. Itu gitu, mereka sampaikan seperti itu? Ya takut, mereka sampaikan takut kalau misalnya nanti ini kartunya dirubah lagi gitu kan. Nah maka kita
tidak ingin membuat kartu yang baru lagi, melainkan kita perbaiki pendataannya, kita mungkin bisa tambahkan kuotanya hingga masyarakat itu mendapatkan yang tadinya harusnya mendapatkan. Misalnya ada lansia yang tidak mendapatkan, maka kita akan memberikan kartu lansia itu untuk bantuan. Artinya dari hal perkartuan seperti itu. Jadi kita tidak mau nanti menjadikan satu sehingga nanti di bawah nggak ada lagi KJP, KJMU, kartu lansia, kartu Jakarta Sehat. Karena masyarakat nih takut gitu loh. Karena takutnya ntar di data lagi dia malah nggak masuk nih. Nah ini kita tidak mau ribet-ribet seperti itu. Kita lanjutkan, kita perbanyak kuotanya. Yang tidak dapat sebelumnya, yang berhak kita dapatkan. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan lapangan pekerjaan. Begitu kan. Konteksnya hari ini mencari lapangan pekerjaan itu semakin sulit, gitu kan. Nah, kita mau Mas Pram ini jemput bola lah. Kita nanti job fair kita adakan di setiap kecamatan selama 3 bulan sekali. Di situ nanti ada penyedia lapangan pekerjanya, kemudian bagaimana nanti juga ada pelatihan bersertifikatnya di kecamatan, sehingga masyarakat ini mudah mengakses ya di sekitar rumahnya sendiri. Kalau mencari kerja tidak harus antri misalnya ke Smesco, misalnya biasanya kan kalau antri lapangan pekerjaan banyak job fair, sehingga masyarakat ke sana. Sehingga masyarakat juga nggak mau ribet. Mas ini cari kerja udah ribet, kenapa sekarang dibatas-batasin lagi? Yang timur harus kerja di timur, selatan urus selatan, utara utara, pusat barat barat gitu lah. Nah ini masyarakat juga kita menangkap keresahan itu. Jadi kita nggak mau ribet, udah yang penting kerja dulu deh. Mau kerja di mana aja, silahkan bebas seperti itu. Nah, apakah masalah hunian juga tidak disoroti oleh Mas Pram? Persoalan hunian di Jakarta itu masalah keterbatasan lahan. Yes, betul. Kita harus melakukan hunian-hunian vertikal. Kalau misalnya di paslon 1 ada hunian vertikal yang direncanakan di atas stasiun-stasiun, kami juga berencana misalnya hunian-hunian vertikal ini nanti bisa nggak sih di kelurahan, di kantor kelurahan, di kantor kecamatan. Bayangkan kalau kecamatan saja ada 44 kecamatan. Lalu satu kecamatan misalnya ada 2 tower ya, 2 tower rumah vertikalnya, rumah susun yang kita tentu saja fasilitasnya bagus, kemudian lebih modern dan terjangkau harganya, dan di bawahnya itu nanti ada kantor kecamatan untuk pelayanan publik. Saya rasa masyarakat Jakarta insya Allah mudah-mudahan tidak lagi kesulitan pekerjaan, tidak lagi kesulitan. Ini programnya saling mengkomplementer ini, harusnya ada berkolaborasi. Ini yang mantap. Ngasih kode loh. Nah, dari drone emprit seperti apa Mas Nova untuk kemudian apakah dengan program-program yang sudah banyak ditawarkan ini, apakah masih ada harapan yang sebenarnya belum tergambar dalam program-program dari 3 paslon ini? Tapi dijawab saja deh ya Mas ya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Tapi di sini apa kabar Indonesia Pagi? Ya, Mas Nova, sebenarnya tergambar gak sih apakah kemudian program-program yang ditawarkan oleh ketiga paslon ini sudah sesuai, sudah inline dengan harapan para netizen? Karena kalau kita lihat netizen sepertinya susah ditebak gitu. Kita dikasih keras, mintanya lembut, dikasih lembut, minta keras, ribet gitu kadang-kadang. Silakan. Ada puasnya ya. Kalau dari 2 tema debat semalam, tidak ada permasalahan pada SDM, penguatan SDM. Yang banyak menjadi perdebatan publik itu pada transformasi Jakarta. Mengatasi macet itu banyak sekali yang dibicarakan. Riverway, aglomerasi itu 2 hal yang saling dikontestasikan. Lalu tetapi yang menarik kalau menurut saya tidak ada perdebatan yang cukup signifikan ketika berbicara tentang Pak Dharma. Padahal kalau kita lihat program-programnya dia yang paling realistis tuh. Dia yang paling kalau menurut saya pribadi dia yang paling solutif, jelas apa yang mau dilakukan. Tetapi lagi ketika dia menyampaikannya itu memang ada banyak sekali gaya yang tidak terlalu menyenangkan mungkin ya. Cara penyampaian gitu ya. Iya betul, terpenggal-penggal. Kadang-kadang juga tidak nyambung dengan konteks dan seterusnya kayak gitu. Itu juga yang ngebuat percakapan tentang Pak Dharma itu sangat tinggi. Setidaknya di 2 kanal, di Twitter dan di TikTok. Tingginya tapi karena positif atau sentimen negatif? Tingginya karena banyak yang kemudian mengunggah ulang pernyataan-pernyataannya ketika debat dan sebelum debat. Jadi mengkomparasikan. Dia di debat berbicara tentang COVID, sebelum debat juga berbicara tentang intelijen, tentang COVID, tentang AI dan sebagainya. Sampai ada menyamakan dengan Lord Langga itu ya? Dengan Lord Langga, sehingga kata yang paling negatif terhadap dia, asosiasi paling negatif terhadap dia, itu adalah AI, selain itu konspirasi, selain itu baru berbicara tentang penampilan dia, seperti grogi dan kalah. Itu 2 hal yang, jadi jauh sekali gitu ya. Satu berbicara tentang penampilan dia, satu lagi yang masa lalu dia, apa yang sudah dia rekam di media sosial, kayak gitu. Saya kira, tapi kalau kita ngelihat yang paling positif dari Pak Dharma itu kekuatan dia untuk
kepercayaan dia untuk bisa mengeksekusi program-programnya ini bisa dieksekusi. Berbeda dengan di dua paslon lainnya. Masih perlu diulik lagi, ini maksudnya kayak gimana. Prefernya harus perlu diulik lagi nih. Dari mana ke mana, tempatnya di mana saja, nanti skema dan sebagainya seperti apa. Aglomerasi juga sama. Itu nantinya bagaimana skema pembiayaan dan seterusnya. Itu positifnya untuk Pak Dharma dan positifnya untuk negatif untuk Pak Pramono juga Pak Ridwan. Tetapi kalau kita lihat juga Pak Pramono itu Pak Ridwan itu orang yang dianggap paling unggul ketika debat kemarin. Dia mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dengan terstruktur dan dengan rapi gitu. Dengan bisa orang ketika mendengarkan dia, oh oke, kita tahu apa yang cara penyampaiannya ya. Selalu dia program-program tentang beautifikasi Jakarta itu juga banyak diterima. Dan itu membuat orang yakin kayaknya nih kita harus dukung nih. Yakin kita ini orang harus dukung karena dia akan mampu mentransformasi Jakarta menjadi lebih baik. Kalau kita lihat sebaliknya, kalau kita lihat di Pak Pramono Anung, yang paling positif itu ternyata banyaknya dukungan, terutama dari ini Pak Pramono ini ya, kalau kita lihat yang paling kuat itu justru perbincangannya tentang DUL, bukan tentang Pak Pramono. Jadi ketika berbicara tentang Pak Pram itu hampir tidak bisa dilepaskan dari Pramdul gitu, dari DUL-nya. Dukungan terhadap DUL itu sangat tinggi dari komunitas Betawi terutama dan masyarakat Jakarta. Dan semalam itu kan kita lihat ada menyala itu tinggi sekali. Itu hal-hal yang paling positif pada Pak Pram. Tapi yang paling negatifnya balik lagi Pak Pram itu selalu dihubungkan dengan Pak Presiden Jokowi. Dan itu selalu negatif. Baik, kita dengarkan kalau dari Mas Rian. Tadi ada sentimen negatif menyatakan bahwa ini kurang lebih yang paling realistis adalah dari program Dharma Kun. Artinya 1 dan 3 masih kurang realistis. Tanggapannya Mas Rian? Saya agak sulit sebenarnya menemukan kata untuk mengomentari dari teman-teman kami. Tapi mungkin setelah itu kan juga disampaikan Pak Ridwan Kamil unggul dalam debat. Gitu ya. Jadi sebenarnya cara saya juga betul agak sulit buat saya untuk memberikan komentar terkait realistis yang tadi dibandingkan dengan Pak Dharma. Tapi yang pasti namanya calon independen, saya pribadi itu memberikan semangat gitu ya, bahwa ini independen nih melawan tanda kutip ya partai-partai banyak. Jadi apapun itu saya selalu kasih semangat kepada Dharma dan tim gitu ya. Tapi ya itulah dinamika. Dan tapi saya senang dari yang temuan tadi teman-teman Drone Emprit, Pak Ridwan Kamil itu dianggap paling unggul dalam debat gitu ya. Makanya ini adalah perpaduan antara orang yang punya rekam jejak, punya visi dan punya kemampuan, dan dituangkan dengan cara sederhana. Jujur saya pribadi karena tahu beliau ini pintar banget, saya tuh agak takut jangan sampai nanti bahasanya ketinggian. Nah, ternyata di malam debat itu bahasanya dibuat sangat sederhana dan mudah dikunyah. Makanya bagaimana beliau sampaikan nanti ada kredit murah, ibu-ibu kumpul 5-10 orang, tanggung renteng ya. Semua saling mengawasi, ya itu kan hal yang sangat simpel. Dan itu sebenarnya bukan hal yang nggak realistis. Itu diterapkan Grameen Bank di Bangladesh selama puluhan tahun. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, itu sangat bisa direalisasikan. Tergantung nanti willingness dan kemampuan dari pemimpinan Pak Ridwan Kamil sesuatu. Baik, optimis. Bu Mira, tanggapannya juga sekaligus closing statement singkat juga mengenai ini program sebenarnya realistis, tapi penyampaiannya kok sepertinya kurang penetratif gitu ke masyarakat, kurang lancar dan sebagainya. Silakan. Ya, di tengah-tengah publik, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik itu rendah, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Dharma Kun nomor 2, itu menghadirkan seperti oase, seperti mata air di padang pasir kepada warga Jakarta, bahwa ini loh dari independen yang dipastikan tidak akan pernah mendapatkan tekanan, tidak akan pernah mendapatkan tersandera atau terintervensi dari partai politik yang memang punya kepentingan pastinya partai politik itu sendiri. Jadi pasangan calon independen yaitu Pak Dharma dan Pak Kun, wajar kalau masih belum dalam tanda kutip ya luas untuk menyampaikan, karena memang basic beliau itu bukan dari birokrasi seperti yang awal tadi disampaikan. Jadi tetapi pastinya pasangan independen yaitu Pak Dharma Kun akan memberikan jaminan keamanan, bukan dengan kartu-kartu yang sudah bebas, itu hanya satu kartu. Baik, Bu Mira. Semua yang lansia dari bayi sampai lansia kita jamin dengan satu kartu. Nggak usah khawatir warga Jakarta, karena akan kita perluas
sepanjang itu KTP-nya Jakarta, warga Jakarta, baik, Bu Mira kami sudah tangkap Bu Mira. Oke. Baik, kita ke Mas Haris. Mas Haris, pertanyaan juga hampir sama tadi dengan Mas Rian. Silakan. Ya, jadi memang kami bersyukur lagi-lagi Mas Pram dan Bang Dul kemarin bersama tim pemenangan juga moodnya sangat baik karena kita melihat dari analisis drone emprit kemudian juga teman-teman dari binokuler bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sentimennya baik di sosial media, di media ini paling positif di mata masyarakat dan di mata netizen. Ini kan masih terlalu terfokus ke Bang Dulnya katanya. Ya, memang kalau misalnya disampaikan bahwa terfokus ke Bang Dul, saya rasa itu sosok yang sangat melengkapi. Inilah perbedaan Mas Pram dan Bang Dul dengan kandidat-kandidat lainnya. Kalau Mas Pram dan Bang Dul ini sosok yang saling melengkapi. Tidak ada kandidat yang mendominasi lebih dominan daripada yang lainnya, enggak. Mas Pram sebagai sosok teknokrat, sosok yang mengetahui betul bagaimana pembangunan master plan-nya baik itu di tingkat pusat dengan aglomerasi dengan segala pengalamannya panjang di pemerintah pusat ya. Kemudian juga Bang Dul sebagai seorang yang hidup, lahir dan besar di Betawi, di Jakarta ya, meskipun pernah mengabdi di Banten, saya pikir beliau tahu betul masyarakat Jakarta. Jadi memang apa yang disampaikan Calontong itu pas. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu gitu loh. Jadi saya rasa ini yang paling pas untuk masyarakat Jakarta sehingga saling melengkapi, sehingga sentimen positif ya memang alhamdulillah itu yang terjadi begitu. Mas Riko, dari hasil kesimpulan yang kemudian terbaca oleh binokuler, apa yang kemudian harus dilakukan oleh tiga pasangan calonnya agar kemudian bisa meraih simpati netizen lebih baik lagi ke depannya? Singkat, silakan. Yang pertama kita harus melihat di mana kita berdiri pertama. Kalau kita melihat dalam konteks tersebut, pasangan Pramono dan Rano Karno cukup pesat dalam konteks perkembangan kerja-kerja tim. Itu diakui juga oleh Pak Ridwan Kamil kan, bahwasannya memang kenaikan elektabilitas bahkan juga kenaikan exposure di media ataupun di sosial media itu menunjukkan harus waspada. Itu yang pertama tentunya. Lalu yang kedua adalah bagaimana platform TikTok ataupun Instagram ini harus menjadi perhatian karena dalam konteks pembicaraan tiga kandidat tersebut memang fokusnya ada di TikTok dan Instagram, walaupun Twitter juga ada di bagian ketiga. Lalu yang terakhir adalah yang menjadi urgensi lagi bahwasannya di usia segmen 26 sampai 40 ini adalah audiens yang ikut membicarakan dalam perdebatan kemarin. Nah, ini yang juga harus menjadi concern bahwasannya. Kira-kira pendekatan apa yang sifatnya bisa sederhana dan bisa diterima oleh konteks audiens itu sendiri? Karena apa? Bahwasannya ketika bahasa-bahasa itu seperti yang dikatakan Mas Nova tadi itu tidak cukup teknis, tidak cukup dirasakan, itu tidak akan bisa diaktualisasikan. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa jelang debat kedua. Kita akan simak lagi, nanti kita mungkin diskusi lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih semuanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Mbak Mira yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Nanti kita akan tunggu seperti apa kelanjutannya jelang debat kedua. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakri selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan juga Pak Bobi, kami dipercayakan untuk kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pak Bobi saya di WKU Koordinator. Jadi memang sama-sama kita bersinergi pastinya untuk seluruh para pengusaha. Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, pasti sinergi kita juga akan lebih baik. Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan yang terbaik, pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis Indonesia, semuanya bisa bersinergi dengan baik. Ya, tentunya saya sangat berharap sekali di bawah kepemimpinan Pak Anin ini, Kadin ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya juga merasa mendapat kehormatan diminta menjadi Wakil Ketua Umum bidang hukum, yang tentunya kita akan memberikan dukungan penuh lah kepada Pak Anin, karena saya lihat juga tadi semua pengurus-pengurus yang baru dilantik, ada Pak Hasim, ini saya kira akan bisa membangun kerjasama yang baik antara Kadin dengan pemerintah, gitu ya. Sehingga dengan kehadiran Pak Hasim sebagai Ketua Penasehat, semua pemikiran, rencana kerja yang dari Pak Prabowo Gibran itu akan bisa disinergikan dengan Kadin, sehingga Kadin secara organisasi akan berjalan dengan baik, dan semua anggota Kadin baik di daerah maupun di pusat akan mendapatkan manfaat yang baik daripada program-program dari pemerintah ini.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya setelah tidak lagi menjabat usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, ia akan pulang ke Solo kabarnya pada 20 Oktober 2024 sore harinya. Tanggal 20 kemana Pak? Bapak akan pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Akan menemani Bapak Prabowo nggak Pak di DPR Pak pelantikan? Pak pensiun sampai lagi menjabat, Bapak akan ngapain Pak? Ada kegiatan yang Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Bapak akan mendampingi Pak Prabowo Pak nanti pada saat pelantikan, Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo? Ya mungkin ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana serangan udara Zionis Israel ini kembali terjadi di kota Beirut, Lebanon, yang juga bertepatan dengan 1 tahun agresi Israel ke Palestina. Kami hadirkan informasinya dan dialognya usai jeda. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk berdialog mengenai peristiwa yang terjadi ini. Sudah di studio, sudah hadir Mas Yanuardi Syukur yang merupakan pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum Mas Yanuardi. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Lebanon, Tia Gustiasi. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Kita terlebih dahulu menyapa Mbak Tia ya untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lebanon saat ini dengan adanya agresi militer Israel. Mbak Tia, bagaimana kondisi saat ini di sana? Sejauh ini masih sama ya, di selatan masih terus perang tanpa berhenti. Tapi kalau daerah Beirut ada beberapa tempat yang tidak bisa dibilang normal, namun masih berjalan. Karena yang di wilayah perang itu di Nabatie, di Bekaa, di Baalbek, Saida sempat ada bom. Namun yang di tempat di Beirut masih ada tempat yang masih berjalan dengan normal. Ya, sebaran serangannya seperti apa sih Mbak Tia? Kalau kita perhatikan serangannya yang diinformasikan terkonsentrasi di Beirut, tapi apakah kota-kota lain juga yang menjadi target serangan dari Israel? Sejauh ini yang di wilayah utara hanya yang di Bedewe. Tapi kalau yang di tempat yang mereka yang di selatan itu bukan hampir, setiap hari. Yang di Beirut, yang di tempat wilayah perang yang seperti saya tadi bilang itu. Namun yang target-target baru yang di luar Beirut atau daerah kami belum, alhamdulillah. Mbak Tia tadi sempat mengatakan setiap hari, artinya intensitas serangan dari agresi Israel ini seberapa masifnya, Mbak Tia? Itu tidak mengenal waktu ya, kadang ada pagi, pokoknya digempur terus di selatan itu, tidak ada berhenti, non-stop. Oke, informasi dari pemerintah di sana seperti apa, Mbak Tia? Bangunan di Nabatie itu udah hancur ya, apalagi di selatan itu miris sekali melihatnya. Ya, Mbak Tia, informasi dari pemerintah di sana secara resmi seperti apa menanggapi serangan ini, terkait korban misalnya, terkait kerusakan yang sudah terjadi, seperti apa penjelasannya? Kemarin ada bantuan ya dari negara-negara luar seperti dari dari Emirates, dari berbagai negara untuk membantu pemerintah Lebanon, seperti memberikan juga dukungan berupa obat-obatan, makanan, pakaian, dan kami pun semua di sini saling membantu ya, tidak menunggu per person lah istilahnya untuk membantu satu sama lain. Dan pemerintah pun beberapa hari yang lalu kan juga ada evakuasi ya Mbak Tia ya. Artinya saat ini mungkin ada evakuasi warga juga. Hari ini ada evakuasi Mbak di KBRI. Hari ini ada evakuasi. Mbak Tia ada rencana untuk ikut dalam evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
Hari ini saya tidak ikut. Tapi ada beberapa WNI, beberapa yang memutuskan untuk balik hari ini. Yang pertama, artinya yang dievakuasi itu yang di wilayah-wilayah mana saja, Mbak Tia? Bagaimana? Yang dievakuasi itu yang berada di wilayah mana-mana saja, Mbak Tia? Yang di selatan, yang di tempat wilayah perang itu sudah tidak ada WNI. Sudah dari pertama, ya pemerintah Indonesia beserta dengan KBRI itu sangat concern sekali dengan kami warga negara Indonesia. Jadi dari pertama mulai ada siaga 1, kami dihimbau untuk lebih waspada dan terus kami diinformasikan situasi. Bagaimana harus menanggapi 24 jam telepon di KBRI, dan KBRI membantu kami bila ada perlu bantuan, dan ada teman-teman saya yang memutuskan untuk tinggal dan ada teman-teman saya yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dan kebanyakan mahasiswa pun sekarang sudah kembali ya ke Indonesia, alhamdulillah. Saya sempat bicara dengan teman-teman WNI bahwa mereka juga mahasiswa, mereka sudah alhamdulillah selamat sampai Indonesia. Namun hari ini ada juga WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal seperti saya. Baik. Baik, saya ingin ke Mas Yanuari. Mas Yanuari, kalau kita lihat ini agresi militer Israel ke Gaza sudah 1 tahun, tapi kemudian sekarang meluas sampai ke negara lainnya termasuk di Lebanon. Apakah ini artinya apa sih sebenarnya yang ingin dikejar oleh Israel dalam hal penyerangan-penyerangan ke negara-negara lain selain Palestina? Israel sebenarnya ingin melumpuhkan kekuatan perlawanan ya. Kalau kita lihat Hamas itu kan perlawanan, Hizbullah perlawanan, Houthi di Yaman perlawanan, di Suriah, di Irak itu perlawanan. Jadi poin pertama dia mau melumpuhkan kekuatan perlawanan. Cara melumpuhkannya adalah satu dengan membunuh tokoh-tokoh kunci. Maka Hamas pimpinannya dibunuh ya kan, kemudian Hizbullah juga sekjennya dibunuh ya. Kemudian sekarang juga kepala logistik Hizbullah juga dibunuh. Artinya dia ingin melumpuhkan kelompok perlawanan dengan membunuh pimpinannya. Dan yang kedua adalah dengan melumpuhkan kekuatan militer. Artinya artileri yang dimiliki oleh kekuatan perlawanan itu dihancurkan. Contoh yang baru misalnya Israel menyerang daerah Khan Yunis. Kemudian itu juga alasannya adalah karena di situ ada roket yang ditembakkan oleh Hamas ke Tel Aviv beberapa waktu yang lalu. Kan beberapa hari lalu kan waktu setahun itu kan Hamas nembakin tuh ke Tel Aviv. Itu lumayan bagus. Artinya kalau kita lihat di situ intensi atau niat Israel adalah melumpuhkan kekuatan perlawanan dengan membunuh tokohnya, kemudian menghancurkan instalasi militernya. Kemudian satu lagi adalah dengan cara menghancurkan koordinasi. Makanya ketika membunuh Nasrallah, itu kan dia juga berusaha untuk menembak atau menghancurkan pengganti Nasrallah, yaitu Hashim Saifuddin. Ya kan? Tapi saya dapat informasi terbaru, naibnya atau wakilnya Hizbullah, yaitu ada wakilnya itu, tokohnya, itu sudah mengatakan bahwa dia siap untuk ceasefire. Jadi Hizbullah, walaupun perang baru dimulai, tapi dia siap untuk melakukan ceasefire, gencatan senjata, mengikuti apa yang diungkapkan oleh juru bicaranya Parlemen Lebanon. Jadi kalau saya lihat ini perang nggak akan lama nih Lebanon. Itu belajar, ya nggak akan lama. Karena kita belajar dari sejarah kan nggak lama. Paling lama itu 3 bulan. Perang antara Israel melawan Hizbullah itu 3 bulan paling lama. Tapi serangan Israel ke Gaza Palestina akan terus-terus bergulir hingga terus-menerus ya. Tapi nanti dijawabnya Mas Yanuari, kita segera kembali. Saja kami segera mengulasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Yanuari tadi sempat mengatakan juga kalau misalnya intensitas yang terjadi di Palestina sebenarnya juga tidak berkurang banget gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya intensitas dari serangan agresi militer Israel di Lebanon ini akan terus menerus atau ada kemungkinan juga ceasefire? Kalau kita lihat dari sejarah itu akan terus ya. Dia akan menciptakan collateral damage atau kehancuran kolateral. Tapi dalam arti gedung-gedung, instalasi militer itu akan dihancurkan oleh Israel. Termasuk juga membunuh tokoh-tokoh penting di Lebanon gitu ya. Jadi akan tetap dilanjutkan. Tapi pada akhirnya akan terjadi ceasefire juga. Kalau kita belajar dari sejarah tadi. Misalnya kalau kita lihat tahun 78 itu terjadi perang antara Israel sama Hizbullah belum ada, sama PLO, orang PLO yang ada di Lebanon. Itu sekitar 2 bulan selesai ceasefire. Kemudian tahun 82 karena PLO-nya dihancurin
oleh markas PLO ya, dihancurin sama Israel. Kemudian mereka harus dalam tanda kutip hijrah ke Tunisia. Akhirnya tahun 82 itu lahirnya Hizbullah. Nah 82 itu perang dengan Hizbullah, kemudian tahun 96, kemudian 2006 sama Hizbullah terus tuh. Itu biasanya kalau nggak 3 bulan, itu 1 bulan perangnya. Setelah itu ceasefire, damai. Dan sejauh ini itu Israel belum bisa menghancurkan terowongan-terowongan, Mbak. Jadi bukan cuma di Gaza yang ada metro Gaza itu, terowongan di bawah tanah itu yang sekarang jadi tempatnya kelompok Hamas, tapi juga di Lebanon Selatan itu juga menjadi markas bagi Hizbullah di bawah tanah itu terowongannya. Dan terowongan itu juga tembus sampai ke Suriah, di mana senjata-senjata dari Iran itu dimasukkan dari situ. Jadi selama perang berapa 20-30 tahun terakhir ini, Israel belum bisa menghancurkan basis-basis Hizbullah yang berada di bawah itu. Hal apa yang akan mendasari bahwa apa yang terjadi di puluhan tahun lalu itu, gencatan senjata bisa terjadi juga pada perang kali ini, Mas? Ya, kan kita belajar dari sejarah ya. Orang bilang sejarah itu kan berulang ya, berulang. Dan orang akan belajar dari sejarah ya. Ini kan situasinya berbeda, jauh. Ya, tapi pada akhirnya memang kalau saya lihat, Israel akan berpikir juga, buat apa dia akan terus-terusan. Artinya solusi diplomatik itu lebih memungkinkan, apalagi hari ini kan sudah ada kan permintaan dari juru bicara Lebanon, government agar diadakan ceasefire. Tapi di tengah Israel akan menggempur nih dari darat, laut, dan udara. Yang terbaru kan Israel akan menggempur lewat jalur maritim ya, lewat laut di Mediterania. Itu juga mereka lakukan. Artinya kalau saya lihat, mereka mungkin akan menghancurkan dulu nih berapa tempat ya, yang mereka sinyalir adalah markasnya atau instalasi militernya Hizbullah. Baik, kita ke Mbak Tia. Mbak Tia, ada alasan tertentu Mbak Tia untuk memilih tidak dievakuasi pulang ke Indonesia, Mbak Tia? Saya tetap tinggal di sini karena untuk suami dan orang tua saya. Anak-anak saya pun tidak mau pulang ke Indonesia kalau tidak sama bapaknya, gitu. Oke, ada berapa warga negara Indonesia yang memutuskan seperti Mbak Tia, tetap tinggal di situ, tetap bertahan di sana? Kalau di Tripoli ada 2, di Akar ada 2, ada saya sama mahasiswa. Di KBRI masih ada beberapa, namun jumlahnya tidak banyak ya, karena saya tidak tahu yang hari ini, yang masih mereka pada bimbang ya, ada yang memutuskan untuk pergi, ada yang untuk tinggal hari ini karena evakuasinya. Cuma sudah tidak banyak. Mbak Tia, lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia yang akhirnya warga negara Indonesia yang masih memilih tinggal di sana, seperti apa? Kami dihimbau untuk terus ya, dibujuk untuk terus kembali. Namun insya Allah seperti yang Bapak bicara, insya Allah perang ini cepat selesai. Karena saya pribadi dan semua berharap Lebanon itu bisa normal ya, walaupun mungkin perlu waktu lama untuk kembali seperti itu. Dan kalaupun saya hanya berdoa ya, tawakal saja ya, semoga cepat selesai perang ini. Baik. Terima kasih Mbak Tia Gustiasi. Kita harapkan Mbak Tia sehat-sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Mbak Tia di sana. Terima kasih juga Mas Yanuardi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita mengakhiri program Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih dahulu kami menyapa rekan kami, ada Vena Kintan yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Selamat pagi Vena, apa yang menjadi headline di pagi hari ini? Ya, ada 2 yang menjadi headline di kabar utama pagi hari ini. 2 diantaranya ini adalah seorang RW di Matraman, Jakarta Timur yang dianiaya warganya sendiri. Selain itu ada seorang pria di Semarang, Jawa Tengah yang menembak remaja perempuan menggunakan airsoft gun. Apa yang menjadi penyebab dan juga motifnya? Temukan selengkapnya di kabar utama pagi. Sira, Alfat. Baik. Vena, kita nanti ada di kabar utama pagi. Untuk itu kami pamit undur diri dulu. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.